Ya, diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah, ini dibuktikan. Nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli? Asli. Asli? Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Ini Pak Jokowi. Nunjukin sebentar ya, nunjukin sebentar aja. Bentar ya. Apa ya, soal ijazah. Tolong tunjukkan ya. Ini pertama kali nih. Eksklusif. Eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction berita-berita viral dan terbaru masih di polemik ijazah Bapak Joko Widodo yang jelas 100% keasliannya ya guys ya. Kali ini ada kabar baik untuk pro Bapak Joko Widodo ya. Karena Bapak Joko Widodo sudah menunjukkan ijazah aslinya ya guys ya. Tentunya ini sebagai pukulan telak bagi si teroris panci bocor ya. Mereka bertambah gelabakan ya guys ya. Dan belum selesai masalah ijazah palsu, kini mereka sudah dilaporkan oleh pengacaranya Bapak Egy dan DHL ya guys ya. Ini tambah kacau ya bagi teroris ya. Dan penjara sudah menanti mereka ya guys ya. Oke, biar tidak gagal paham, kita tonton video ini sampai habis dan kita lanjut video berikutnya. Oke. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Oke. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah Nah, pembanding. ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. 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 Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Bisa Pak Jokowi. scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke. Oke, ini ijazah pembanding. Oke. Tapi tadi karena badan saya itu kecil, ntar dikira tuyul. Padahal kemarin ada 2 tuyul yang menghadap Jin Iprit. Roy Suryo kan menyampaikan ada 2 orang tuyul menemui ke Solo tuh Jin Iprit, ya kan? Ini kan jahat kali. Jin Iprit tuh orang paling jahat loh. Jadi nanti kalau saya nggak salah, ya itu tim-tim dari Solo akan turun untuk buat laporan. Nah, Roy Suryo ini dia punya kelemahan. Nanti saya bongkar nggak enak, ya. Gara-gara 2 tuyul Roy Suryo dilaporkan ke Polda Metro Jaya guys ya. Ini masih berlaku ya kata-kata mulutmu harimaumu ya guys. Ini berlaku untuk Roy Suryo ya. Karena mulutnya yang tidak bisa dijaga dan sering memfitnah kemana-mana guys ya. Kali ini dilaporkan oleh pengacara Bapak Egy ya, Ibu Elinda Neti. Ini menambah beban lagi bagi Roy Panci ini ya. Kasus tersangkanya belum selesai, ini ditambah lagi dengan laporan dari Bapak Egy Sujana ya guys ya. Tambah mampus ini si Panci ini ya tentunya. Tolonglah jaga etika, jaga moral. Kau bersama Egy Sujana, nggak pernah kami bersama kamu. Kami cuma minta sebagai saksi ahli. Setelah itu clear, nggak ada urusan dengan kamu. Kamu kan yang melanjutkan S1 itu. Kalau nggak ada Bang Egy, kenapa kalian jalan sendiri? Sekarang Bang Egy yang kalian seret-seret. Kan kelihatan. Mungkin publik tahu, ini mereka sedang panik. Publik tahu, mereka kehilangan kendali. Lihat, benar pun mereka karena cara gesturnya mengejek-ngejek seperti itu, orang jadi nggak srek. Ya, lihat Roy Suryo. Kalian lakukan. Kalau kalian meninggalkan Bang Egy, tinggalkan. Kami sudah mencari jalan masing-masing. Ya, kami nggak pernah ada urusan dengan Roy Suryo, Tipa dan Rismon. Ya, ini atas nama klien saya ya. Tolong jangan ungkit-ungkit Bang Egy. Tengok Rismon, dia nggak pernah hina-hina Egy. Ya, terus kalau kalian mampu jalan. Intinya setelah dari keterangan Ibu Elinda Neti ya, pengacara Bapak Egy, bahwa si Roy dan si Rismon itu dipanggil oleh Bapak Egy untuk sebagai saksi ahli guys, bukan untuk mengurusi atau ikut campur dalam
ijazah palsu ini guys ya, cuma sebagai saksi ahli. Kini Bapak Egy sudah meninggalkan, seharusnya kan sudah Roy Panci CS ini ikut juga ya, tidak meneruskan. Ini nyatanya Bapak Egy sudah tidak mau mengurusi ijazah palsu, intinya sudah bertobat ya. Ini malah si Panci CS ini masih melanjutkan sendiri guys ya. Ya kata Bapak Egy silahkan. Jalani. Kalau enggak berkaca lah, bercermin lah. Ya. Hari ini, malam ini, saya ngelaporkan Ahmad Koizidudin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya. Karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat ya. Banyak publik yang menduga macam-macam lah ya, keburukan-keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong kali kong, ya kan? Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai. Nah, ini sebetulnya test case nih, publik bisa melihat ya kan? Publik bisa melihat bagaimana dia cara membela diri dia sendiri dari seorang pelapor DHL, ya kan? Jangan cuma mengompori, ya kan? Banyak bahasa dia mengompori. Jadi intinya Bapak DHL ini cuman melaporkan Ahmad Koizidudin ya, alias si Tompel ya guys ya. Itu betul sekali Pak, saya dukung Pak untuk laporannya kepada si pengacara si Tompel ini, pengacara yang zaman jahiliyah ya, yang tidak pernah memenangkan klien-kliennya, selalu memasukkan kliennya ke dalam penjara guys ya. Ini yang pengacara sok jago ya, ini biar tahu rasa ini si Tompel. Ya, versi saya mengompori pendapat saya. Dan terakhir ini buktinya saya laporkan. Masalah benar ketidakbenarannya, objektif tidak, itu urusan penyidik. Tapi saya kan kepingin lepas. Nah, ketika saya lepas, kok saya dihujat? Maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti, ya kan? Saya pengen lihat langkah-langkah hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Nah, dan saya punya bukti itu, videonya Farhat yang buat tadi ya. Amba melaporkan berdiri sendiri ya? Oh, berdiri sendiri, saya nggak tahu itu. Bang Egy urusan Bang Egy, ya kan? Kabarnya gua Bang Egy itu melaporkan Suryo kalau nggak salah. Kalau saya kan cuma Ahmad Koizidudin, ya kan? Saya punya alasan banyak nanti dalam BAP, ya. Saya minta juga tadi tolong dipercepat Pak BAP-nya Pak. Saya bilang kan, jangan sampai tuh, ya ekses ini mencederai pihak-pihak lain. Termasuk Rismon juga nih. Saya nggak tahu bahwa dia tuh ada acara ngomong. Dulu tuh lah dia nelpon saya tanggal 14 Januari. Aku baru ketemu di tanggal 15 Januari, baru tukeran nomor telepon. Nah, dia kan jago digital. Coba buktikan itu. Buktikan bahwa dia itu, ya kan, saya hubungi tanggal 14. Kan dia jago. Tapi aku bilang, silakan kalau kau mau rekayasa. Ya kan? Andai kau mau rekayasa silakan. Yang jago digital bukan kau aja. Ya kan? Itu kan ketahuan kebohong juga dia. Oh, ini saya buat buku ini ya, kalian nggak usah nanti ini saya. Ketemu sama aku nawarin buku gratis. Iya kan? Gibran Endgame. Tolong, apa ini tinggal satu, aku udah kasih orang nih. Jadi aku nggak enak lagi. Nggak perlu kau kasih, aku nggak mau baca itu. Dia bukan saksi ahli dalam hal ini karena berpihakan dan banyak omong di mana-mana. Sehingga dia cukup jadi saksi, walaupun dia pakar. Andai dia pakar ya, nah, saya nggak tahu tuh sertifikat dia ada apa tidak. Ini intinya guys ya, Bapak DHL ini sudah merasakan ya berapa sakitnya difitnah ya. Apalagi Bapak Joko Widodo ya, yang sudah bertahun-tahun difitnah, dihujat ya. Sekarang baru merasakannya guys ya. Begitu sakitnya orang kena fitnah itu ya guys ya. Ini surat kuasa laporannya
dari Bang Egy langsung yang buat LP. Ini Bang Egy yang buat LP. Lihat kan lagi kayak tadi. Ini LP Pak DHL. Dan LP ini menjadi langkah awal untuk mencari keadilan terhadap Bang Egy yang diobok-obok, dihina, dioper-oper, dicaci maki, direndahkan, seenak perutnya mereka, kayak nggak punya perasaan, nggak punya pikiran. Kalau otak nggak jalan, nggak punya perasaan, berarti sama dengan binatang ya. Tolong ya, saya keras di sini. Kenapa? Kita udah cukup sabar. Kata keluarga Bang Egy nggak usah mereka dilawan. Namun Bang Egy tetap marah, suruh saya bersikap. Nah hari ini demi klien saya akan lakukan apa saja. Karena sulitnya membuat LP ini dengan pembuktian-pembuktian, akhirnya baru kelar hari ini. Bapak Egy Sujono sekeluarga baru merasakan juga guys ya, betapa sakitnya kena fitnah ya. Apalagi Bapak Jokowi guys ya, yang sudah bertahun-tahun difitnah guys ya. Aduh. Selamat sore. Nggak mau kalah dengan Egy Sujana, Dubes Belanda juga sowan ke kediamannya Bapak Joko Widodo ya guys ya. Ini membuktikan guys ya, walaupun Bapak Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden, nyatanya masih dianggap oleh negara lainnya betapa hebatnya Bapak Joko Widodo kali ini guys ya. Walaupun sudah menjadi warga biasa, masih tetap didatangi pejabat-pejabat dari luar negara ya guys ya, atau dari Belanda. As ambassador of the Netherlands, I had a wonderful talk with Pak Jokowi. It was the first time I had the honor to meet with him, and as president, he was very important for the relationship between Indonesia and the Netherlands. So I came here to thank him for all that he has done, but also we talked about the economy and about the way Indonesia and Europe can work together more in the world which is in turmoil. And we can work together, for instance, on combating climate change and making our better prepared for flooding, but also in terms of food production. The Netherlands is really strong in food production, so we can help Indonesia achieve its goals. Thank you very much. Thank you, Ambassador. Thank you. Pertemuannya tadi sama Dubes. Beliau Pas kesini. Lebar pembicaraan apa Pak? ya bicara banyak hal tapi yang ringan-ringan. Termasuk kondisi dunia saat ini Pak? Termasuk kondisi dunia saat ini walaupun Indonesia? Ya bicara banyak hal tapi yang ringan-ringan. Salah satunya Pak? Yang ringan-ringan. Gak ada yang berat. Saya meminta kepada Pak Jokowi konsisten dengan perkataannya, datang ke pengadilan. Kalau tidak, restoratif justice, SP3, dan Bapak minta maaf ya kepada rakyat Indonesia dan meminta anak Anda, Gibran Rakabuming Raka, yang tak punya ijazah SMA, baik dalam maupun luar negeri, dan memodalkan surat keterangan keterangan puskesmas atau keterangan RT RW itu untuk mundur, tarik semua keluarga Anda dari sistem perpolitikan Indonesia.
Berat kali Bang syaratnya. Ya, Berat kali syaratnya. ya memang harus seperti Kondisi fisik mental Rismond sudah mulai kacau hingga bicaranya tanpa berpikir lagi guys. Ini memang si Rismond ini memang sudah putus urat saraf berpikir atau saraf parasnya guys ya. Soalnya dia itu ada jabatan apa untuk menyuruh Bapak Jokowi untuk melakukan RJ kepada dia ya, dan menyuruh Bapak Jokowi untuk menarik Gibran atau Gibran disuruh mengundurkan diri dari Wapres ya. Ini kalau bukan orang sinting nggak bisa ya menyuruh-nyuruh Bapak Jokowi, kan dia juga gelandangan ya, yang jelas tidak punya kerjaan. Kok bisa-bisanya menyuruh Bapak Jokowi ya guys ya. Waduh, ngeri sekali ini si Rismond ini. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti Pak. Pelaporan Bapak di sini apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan untuk saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah. Betul, Pak ya. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Itulah guys ya, tanggapan Bapak Joko Widodo. Dia menanggapi dengan sangat santai dan berjiwa legowo ya. Itulah sifat negarawan sejati ya guys ya. Kalau saya di posisi Pak Jokowi, itu rombongan Roy Panji CS itu sudah saya labrak, saya libas habis guys tentunya guys ya. Tapi Bapak Joko Widodo dengan sabar sekali ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Bro, ada berita baru untuk kesekian kalinya Prabowo pasang badan untuk Jokowi. Prabowo mengatakan, saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari kesalahannya. Pada saat berkuasa, disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita ubah. Ini harus kita ubah, kata Pak Prabowo. Bro, terang-terangan kalimat itu ditunjukkan kepada para pembenci Jokowi dan kelompok ternak panci. Ternyata bro, sampai detik ini, hubungan mereka berdua baik-baik saja, tak tergoyahkan, walau dihasut oleh kelompok panci bocor. Bapak Prabowo akan pasang badan untuk masalah Bapak Jokowi. Tentunya beliau ini yang jelas tetap membela Bapak Jokowi ya guys ya. Demikian, terima kasih telah menonton video-video singkat kali ini. Semoga kita semua diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.